Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusmiati. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang kejadian majemuk. Adapun kompetensi dasar yang dapat saya jelaskan di sini, yang pertama yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian saling bebas, saling lepas, tidak saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Kemudian peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian saling bebas, saling lepas, tidak saling lepas, dan kejadian bersyarat. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan, menentukan, serta menyelesaikan permasalahan kontekstual tentang peluang kejadian majemuk. Selanjutnya, manfaat pembelajaran. Adapun manfaatnya, peserta didik dapat menerapkan materi tentang peluang kejadian majemuk dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak didik sekalian, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam peluang kejadian majemuk. Yang pertama yaitu kejadian saling lepas, kemudian tidak saling lepas, dan yang ketiga saling bebas, terakhir kejadian bersyarat. Selanjutnya kita bahas tentang kejadian saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi bersama-sama. Nah, untuk rumusnya, PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. PA gabung B itu artinya peluang kejadian A atau B. Sesuai dengan rumus, kalau dia atau berarti dia ditambah. Nah, ini Ibu tampilkan himpunan yang terpisah, yaitu dua kejadian saling lepas. Akan menjelaskan contoh soal dari kejadian saling lepas. Dua dadu dilempar satu kali, peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 8 adalah titik-titik. Seperti apa jawabannya? Yang pertama, dadu 1 ditambah dadu 2 itu jumlahnya harus 5. Seperti apa? 1 dengan 4, 2 dengan 3, 3 dengan 2, 4 dengan 1. Nah, jumlahnya ini masing-masing 5. Nah, ini hitungnya sepaket ya. Ini hitungnya 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Peluangnya ada 4. Kemudian yang berjumlah 8. Yang berjumlah 8 yaitu 2 dengan 6, 3 dengan 5, 4 dengan 4, 5 dengan 3, 6 dengan 2. Seperti apa peluangnya? Seperti tadi yang berjumlah 5 itu ada 4 per 36. 36 ini dari mana? Setelah Ibu jelaskan sebelum materi ini, 36 itu diperoleh dari 2 dadu. NS 2 dadu itu 36. Jadi PA-nya sama dengan 4 per 36. Sedangkan untuk yang berjumlah 8, ini PB-nya sama dengan 5 per 36. Sama seperti tadi, 5 ini dari jawaban di atas, sedangkan 36-nya itu dari 2 dadu. Nah, selanjutnya rumus yang kita gunakan, PA gabung B sama dengan PA ditambah PB, yaitu 4 per 36 ditambah 5 per 36 sama dengan 9 per 36. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 9 sama dengan 1 per 4. Baik, selanjutnya yaitu tentang kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi bersama-sama. Rumusnya PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Di mana rumusnya ini PA gabung B peluang kejadian A atau B, sedangkan PA irisan B sama dengan peluang kejadian A dan B. Gambarnya seperti apa? Seperti ini irisan. Nah, ini dikatakan dua kejadian tidak saling lepas.
Baik anak didikku sekalian, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang contoh soal kejadian tidak saling lepas. Sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu reme. Peluang terambilnya kartu as atau kartu berwarna hitam adalah titik-titik. Seperti apa jawabannya? Yaitu PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Yaitu PA adalah peluang kejadian kartu as. Seperti kita tahu, kartu reme itu ada 4 warna ya. Ini ada warna merah berbentuk hati, ini berbentuk belah ketupat, ini berbentuk sekop, ini berbentuk keriting. Nah, masing-masing kartu ini berjumlah 13. Jadi total seluruhnya ini adalah 52. Nah, kartu as, setiap kartu ini, setiap warna ini ada masing-masing 1. Jadi jumlahnya ada 4. 4 per berapa NS untuk kartu remi? 52. Sedangkan kartu hitam, ini jawabannya 26. Dari mana 26? Kartu yang gambar seperti ini 13, kemudian seperti ini 13. Nah, kalau dijumlah itu 26. Jadi 26 per 52. Sehingga PA irisan B sama dengan peluang kejadian kartu as dan kartu hitam. Nah, ini kenapa diperoleh 2 per 52? Karena ada kartu as yang berwarna hitam, yaitu ini. Jadi, sama dengan 2 per 52. Nah, terakhir kita kerjakan PA gabung B tadi sesuai dengan rumus di atas ini. Jadi PA-nya 4 per 52 ditambah PB-nya 26 per 52 dikurang PA irisan B yaitu 2 per 52. Jadi dijumlahkan hasilnya kemudian dikurang ketemu hasil 28 per 52. Disederhanakan sama-sama dibagi 4 yaitu 7 per 13. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut yang berikutnya yaitu tentang kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B. Dan begitu sebaliknya. Adapun rumusnya yaitu PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Nah, kalau di soal ini kita baca PA irisan B yaitu peluang kejadian A dan B. Baik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan contoh soal tentang kejadian saling bebas. Sebuah uang logam dan sebuah dadu dilempar sekali. Peluang munculnya gambar pada uang logam dan munculnya bilangan prima pada dadu adalah titik-titik. Nah, ini gambar uang logam. Ada berupa gambar, ada berupa angka. Kemudian ini dadu, mata dadu ini ada 6. Nah, ini rumusnya sesuai dengan rumus yang tadi Ibu jelaskan, yaitu PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Irisan ini kalau di soal itu dan ya. Nah, apa jawabannya? PA, peluang munculnya gambar pada mata uang logam, yaitu G. G itu berarti ada 1, sedangkan sisinya ada 2, jadi 1 per 2. Sedangkan peluang munculnya bilangan prima yaitu PB pada dadu apa aja? 2, 3, 5. Ada berapa angka? Yaitu ada 3. Jadi 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Selanjutnya PA irisan B sama dengan kita kali 1 per 2 dikali 1 per 2 sama dengan 1 per 4. Baik anak didikku sekalian, selanjutnya kejadian bersyarat. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika, kenapa tidak saling bebas? Karena dia bersyarat. Jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama, munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B dan begitu sebaliknya. Nah, sesuai dengan syaratnya, jika A dan B dua kejadian bersyarat, maka pertama, peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi dahulu. PA syaratnya B sama dengan PA irisan B per PB. Dengan syarat juga PB tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua,
peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi dahulu. Jadi sesuai dengan rumus P, B dengan syarat A. Jadi P, A irisan B per PA. PA tidak sama dengan 0. Baiklah anak didik sekalian, sekarang kita akan bahas contoh soal kejadian bersyarat. 2 buah dadu dilempar undi bersama. Peluang muncul jumlah mata dadu lebih besar dari 8 dengan syarat dadu pertama muncul 3. Nah, langkahnya yaitu yang pertama, kita tentukan dulu ruang sampel. Ruang sampel yaitu muncul mata dadu pertama 3. Adapun jawabannya yaitu 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Jadi NS-nya sama dengan 6. Kemudian kita mencari kejadian A. Adalah kejadian mata dadu berjumlah lebih dari 8 dalam ruang sampel tersebut. Nah, kita bisa menjumlahkan dari ruang sampel tersebut yang berjumlah lebih dari 8 yaitu hanya 9 dengan mata dadu pertama 3 yaitu 3,6. Nah, NA-nya sama dengan 1 karena cuma terdiri dari 1. Jadi, peluangnya PA itu sama dengan 1/6. Nah, soal ini juga bisa kita kerjakan dengan menggunakan rumus kejadian bersyarat, yaitu PA dengan syarat B sama dengan PA irisan B per PB. Langkah pertama, kita mencari terlebih dahulu peluang dadu pertamanya 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Nah, ini ada berapa buah, yaitu terdiri dari 6. 6 per 36. Dari mana dapat 36? 36 ini berasal dari NS 2 dadu. Kemudian kita mencari PA irisan B, yaitu peluang jumlah mata dadu lebih dari 8. Nah, dari ruang sampel ini yang ada, dari PB ini yang ada, yang berjumlah lebih dari 8 itu cuma 3,6, yang jumlahnya 9. Nah, ini hitungnya cuma 1, berarti peluangnya 1/36. Kemudian hasil dari 6/36 dan 1/36 kita masukkan ke dalam rumus yang di atas, yaitu sama dengan PA irisan B-nya. Jadi 1/36 dibagi PB-nya 6/36. Kita selesaikan, hasilnya sama, yaitu 1/6. Demikian materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi saya dan bagi peserta didik. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.